Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adab masuk ke dalam masjid. Idza dakhalta al-masjid, kalau kamu masuk masjid, faqaddim, maka dahulukan kakimu al-yumna, yang kanan. Wa qul, dan ucapkan bismillahi wassalatu ala rasulillahi. Allahumma ighfirli dhanbi waftahli abwaaba rahmatika. Wa qul, dan katakan bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ighfirli dhanbi waftahli abwaaba rahmatik. Hadirin yang dimuliakan Allah, adab itu penting. Ya, berapa banyak orang yang dinilai di antara manusia itu rendah, tapi karena dia mendahulukan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dia tinggi di mata Allah dan Rasulullah SAW. Likulli syai'in zinatun fil wara' wa zinatul mar'i tamamul adabi. Qad yushraful mar'u bi adabihi fina wa in kana wadi'un nasabi. Itu dikatakan, ya, setiap orang itu mempunyai hiasan. Tapi hiasannya setiap orang itu saat dia itu memperhatikan adab dan tata krama. Kadang seseorang itu menjadi mulia karena sebab adabnya, tata kramanya. Berapa banyak orang yang du nasabi, du abwali, du jahi, tapi karena dia tidak mempunyai adab, hina di mata Allah. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, keturunannya bagus, pangkatnya tinggi, ya, tapi dia hina di mata Allah dan Rasulnya, bahkan seluruh manusia, karena sebab dia tidak memperhatikan adabnya. Ini pentingnya adab. Bahkan para anbiya, semua nabi pakai adab, ya, beradab kepada Allah, kepada sesamanya, kepada para anbiya sesamanya, kepada seluruh umatnya. Itu para nabi berbuat seperti itu. Sampai dikatakan sulukul anbiya wa syi'arul atqiya, orang yang beradab, yang menggunakan tata krama yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Ini mandi, cara dari dia. Caranya jangan telanjang bulan, kalau kencing duduk, ya, jangan baca dzikir dengan suara keras, berzikir meskipun dalam hati, pakai tutup kepala saat buang air besar. Kemarin kan sudah diajarkan semua. Itu adab, itu tata krama. Kalau kamu mempraktekkan seperti itu, berarti kamu menghidupkan syiarnya para nabi. Amar kenapa? Saya perbuat para nabi seperti itu, dan kamu melanjutkannya, kamu menerapkannya di dalam keseharian. Wa dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Ya, siapapun orangnya yang mengagung-agungkan kemuliaan, simbol-simbol kemuliaan Allah Ta'ala, maka dia bagus di mata Allah dan Rasulullah. Jadi nanti mempraktekkan apa saja, makan pakai tangan kanan, baca bismillah, duduk, seolah-olah tidak ada nilainya. Fadi ada apa? Jangan biasa baca apa-apa, tapi tetap khairun inda rabbih. Itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ente tojuk biasa asalah, kan mending tekok sokona sampai menyandar ke dada. Dapat pahala, dapat nilai plus dari Allah. Gimana cara makannya? Ditekuk kakinya, ya kan? Begini. Kemudian diambil makanannya. Ya, meskipun kelihatannya rendah, gitu kan? Asalah biasa, sama kakinya seperti ini. Apa bedanya? Kalau begini kamu niru Nabi, kalau kamu begini, ya tidak apa-apa. Cuma kamu niru siapa? Sehingga tata krama kita nggak ada sumbernya. Kayak sekarang ke TV lah. Pokoknya senyamannya kelakuan. Umat Muslim sejati, langkah kakinya itu akan menyesuaikan, memaksakan untuk agar sama seperti dengan Nabi. Meskipun penuh dengan pemaksaan. Tidur juga begitu kan? Hadap kanan, ya, yang bagian kanan ada di bawah, yang kiri di atas, hadap kiblat, telapak tangannya digunakan untuk bantal pada pipinya. Atau malah salah Khadijah, kan begitu. Itu kalau setannya itu berbisik kepada kita. Kalau dosa yang dipakai tanduk agentang, nyonglet, nggak dosa kan? Praktekkan saja, nggak dosa memang. Tapi kalau kamu mempraktekkan yang diajarkan sama kita,
kamu termasuk bertata krama, beradab sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beradab itu dikatakan juga oleh sebagian ulama, saat kamu beradab di dalam berbuat, bertingkah laku di dalam keseharian, itu termasuk salah satu tanda syukur. Asyukru wassana lillah. Bersyukur dan berarti kamu itu benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat bagaimana kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menunjukkan adabnya. Lamma akramahullahu bi khatmi risalatihi wa rafa'ahu bi a'la darajatihi yaqumul laila hatta tatafattara qadamah. Nabi dimuliakan sama Allah Ta'ala. Jadi Nabi paling mulia. Ya, khairu khalqillahi kul, di dalam Burda tadi ya, Muhammadun khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad paling mulianya makhluk semuanya. Semuanya itu maksudnya ada di bawahnya Nabi. Yang paling mulia adalah Nabi. Tapi apa yang diperbuat sama Nabi Muhammad? Adabnya, tata keramanya, sholat hatta tatafaqqar, sampai kedua kakinya itu menjadi berkah. Nabi, kata Siti Aisyah, tidur kenapa? Kan sudah dimaafkan dosanya. Yughfaru ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kamu sudah diampuni dosa sebelumnya ya Nabi. Maka lo apa aja sampai berbesok. Kenapa apa Nabi tidur saja? Maksudnya Siti Aisyah karena kasihan. Tapi apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sholat hingga kakinya berkah, air mata sampai menetes ke jenggotnya. Fala akunu 'abdan syakura. Ya, tidakkah boleh wahai Aisyah untuk aku ini menjadi seorang hamba yang syukur. Adabnya Nabi kepada Allah Ta'ala begitu. Malam hari gak tidur, tahajud. Ya, adabnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi masuk ke kota Mekah saat Fathu Mekah. Menang tuh Nabi masuk ke kota Mekah dengan rombongan muslimin banyak sekali, dihancurkan patung-patung sambil bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya kan, sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi di atas onta, kepalanya nunduk. Sampai dikatakan dalam sejarah itu, saking nunduknya sampai jenggotnya Nabi ini hampir nempel ke pundaknya onta. Kenapa Nabi Muhammad kok seperti itu? Aja karena biasa. Biasa gagah. Kenapa? Karena sudah pangkat tinggi dan ditokohkan dari saat itu. Raja lah ibaratnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad masih seperti itu? Ta'adduban, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat apa saja, makan termasuk mau masuk dalam masjid. Bisa kamu masuk dengan kaki kirimu, silahkan. Ente mau masuk dalam masjid ngakui cekatnya ente juga bisa. Tidak apa-apa. Ajar ada mundur, tidak apa-apa. Ajar ada beng-beng, tidak apa-apa. Cuman kalau kamu masuk ke dalam masjid dengan apa di sini dikatakan, berdoa dulu. Faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan. Oh, ini masjid ya? Iya, masuk kaki kanan. Waqul, dan ucapkan Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma firli dhanbi, ya Allah ampuni dosaku. Waftahli abwaba rahmatika, dan buka bagiku ya Allah pintu rahmatmu. Doa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kita yakin itu Baitullah, itu rumahnya Allah. Sehingga kita beda kalau mau masuk ke dalam rumahnya Allah sama masuk ke rumahnya sendiri, masuk ke kamarnya sendiri, masuk ke kamar mandi. Ada pembedaannya. Ada adat-adat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala tajlis hatta tusalli rak'atain. Jangan kamu duduk. Jadi kalau masuk dalam masjid, begitu masuk injakkan kaki kanan. Lepas sandalnya, ya, injakkan kaki kanan dulu dalam masjid. Kemudian diam. Itu kalau apa namanya di dalam kitab-kitab fikih, ketika diam itu berdiri itu langsung niat i'tikaf. Di sini kayaknya belum coba nanti. Niat i'tikaf. Kenapa? Karena harus berdiam dulu sejenak. Ya, jangan duduk diam sejenak, niat i'tikaf, langsung doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampun Allahumma, kalau di sini Allahumma firli dhanbi, ampuni dosaku, waftahli abwaba
rahmatika. Ampuni dosaku dan buka pintu rahmatmu ya Allah. Baru jangan kamu duduk hatta tusolli rakaatain. Jangan duduk dulu sebelum kamu sholat 2 rakaat. Masuk kaki kanan, baca doa, niat iktikaf, langsung maju ke tempat dalam masjid, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Saya niat sholat tahiyat masjid. Ya, sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, sholat 2 rakaat. Ini adabnya. Dan fa'in lam tatamakkan minas sholat. Kalau misalkan nggak memungkinkan untuk sholat, ini mepet sudah qomat. Saya datang ke masjid sudah qomat, Allahu Akbar. Kalau saya masih sholat 2 rakaat, saya ketinggalan jamaah dengan imam, ketinggalan jamaah. Maka apa? Sebagai gantinya 2 rakaat itu di sini diajarkan sama Habib Abdullah bin Al-Haddad, fakul arba'a marrat. Maka ucapkan sebanyak 4 kali. Kayaknya ini ya, amrakin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca yang 4. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan sholat tahiyat masjid, ketinggalan jamaah, ya bakal ketinggalan jamaah, maka langsung subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, langsung saja jamaah sama imam. Ya. Wa idza kharajta minhu. Sudah, ini masuk sudah paham ya? Adabnya masuk begitu. Saya ulangi, kayak praktek hakim pada Eropa. Kalau dia praktek hakim, dia percuma kalau main boleh. Ya, ilmu itu pada dalam arek. Arek bakal tajam oleh gemsek. Lebih tajam boleh oleh praktek hakim. Ya. Ya saya kaki ke bukan gede apa kan itu nanti akan semakin tajam gitu. Nah, ilmu itu juga begitu. Saat kamu asah, saat kamu praktekkan, maka ilmu itu akan semakin lama, akan semakin melekat ke hafalan kita. Adab yang pertama saat menuju masjid, apa yang pertama? Masuk kaki kanan, kemudian membaca doa Allahumma iftahli. Saya di sini apa? Bismillahi wassalatu ala rasulillahi. Allahumma iftahli abwaba. Allahumma ighfirli dhanbi waftahli abwaba rahmatika. Tinggal masuk. Ya, baca doa itu. Kemudian sebelum sholat langsung niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Langsung sholat 2 rakaat niat tahiyat masjid. Nah, itu sudah adab masuk seperti itu. Cuman 4. Kaki kanan, doa, niat i'tikaf, sholat 2 rakaat tahiyat berarti kamu sudah beradab masuk masjid. Ya. Nah, jadi berbeda orang ngaji sama yang enggak ngaji. Ya. Wa idza kharajta, kalau kamu ingin keluar minhu dari masjid, faqaddim. Kalau mau keluar adabnya apa? Dahulukan rijlaka al-yusra, kakimu yang kiri. Jadi kalau masuk tadi kaki kanan, kalau mau keluar kaki kiri. Wa qul ma taqaddam waj'al badal abwaba rahmatika abwaba fadlik. Sama dengan doa masuk tadi. Bismillahi wassalatu ala rasulillahi. Allahumma gfirli dhanbi waftahli abwaba fadlika. Dirubah. Tadi masuk abwaba rahmatik. Kalau keluar abwaba fadlika. Ya, abwaba fadlik. Ya. Wazid dan tambahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi, dan tentaranya setan. Saya berlindung dari setan dan tentara-tentaranya setan. Nah, itu adabnya kalau keluar. Cuman ada 3. Kaki kiri,
didulukan, ya. Kemudian baca doa, kemudian doanya ditambahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ighfirli dzanbi waftah li abwaaba fadlik. Ya, waftah li abwaaba fadlik. Itu sunnahnya kalau keluar dari masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sunnah-sunnahnya itu bisa kita praktekkan mulai keluar dari majelis ini, masuk dalam masjid, mulai diamalkan. Jadi biar kita ini menjadi orang yang beda ya dengan orang yang nggak ngaji. Antum ini semuanya sudah ngaji, kerasa sudah ibarat orang yang kondukan. Jadi kalau beda, harus beda. Tunjukkan tata krama akhlakul karimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan yang mau Anda ditanyakan silakan.